Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di sini kita akan membahas awal daripada sebab hal-hal yang menjelaskan apa yang dapat mewajibkan seseorang itu mandi besar beserta niatnya dan bersama rukun-rukun mandi besar itu tadi. Apa itu? Yang pertama adalah pembahasan kita itu adalah ilajul hasyafati fil farji. Ilajul hasyafati fil farji, masuknya al-hasyafah. Al-hasyafah itu adalah ra'sul dzakar, kepala kemaluan laki-laki, kepala penis. Fil farji, ke dalam farji, kemaluan perempuan, ya, atau vagina. Nah, ini merupakan awal sebab yang membuat seseorang itu wajib mandi besar. Nah, yang mewajibkan itu apa batasannya? Batasannya itu adalah masuknya kepala kepala kemaluan au qadriyah, atau kadarnya. Jadi misalkan nggak ada kepala kemaluannya, kepalanya nggak ada, ya, itu atau kadarnya min fakidia, bagi siapa? Bagi seseorang yang kemaluan atau kepala kemaluannya terpotong. Jadi misalkan ada kepala kemaluan seseorang terpotong, nah itu dikira-kira. Jadi misalkan kalau kepala kemaluan seseorang itu misalkan kira-kira misalkan 2 cm, maka ya kira-kira kalau orang yang nggak terputus kepala kemaluannya ya 2 cm. Nah, dari batang kemaluan. Min hayy, dari orang yang hidup, wadih, dan yang jelas, yang bukan banci atau yang memiliki 2 kelamin. Fil farji, ke dalam apa? Farji perempuan. Nah, ini maksudnya apa? Batasan masuknya itu sedalam berapa? Sedalam ma la yajibu ghusluhu fil istinja minal farji, ke dalam bagian yang mana perempuan di situ tidak wajib istinja. Di dalamnya perempuan ketika dia nggak wajib istinja, kan wajibnya seorang istinja itu kan ada batasannya, ada kedalaman, tinggal kedalamannya. Nah, itu nggak sampai dalam-dalam kalau istinja. Tapi kalau masuknya itu harus sampai dalam tempat yang nggak sampai perempuan itu wajib istinja. Baik apa? Baik yang farjina itu kubul, ya, kemaluan depan, au dubur, atau kemaluan belakang, walau min bahimah wa maitah. Bahkan kalau seandainya memasukkan kemaluannya kepada hewan atau maitah, perempuan yang meninggal, wajib mandi. Ya, bagi yang laki-laki yang memasukkan itu. Nah, kemudian apa? Jadi kalau seandainya ada permasalahan, kalau seandainya ada kemaluannya mayit, ya, kemaluannya mayit dimasukkan kepada farjinya orang yang hidup, maka la yajib ghusl. Mayitnya kalau itu sudah dimandikan nggak wajib mandi lagi, diulangi nggak wajib. Nah, kemudian apa lagi kelanjutannya? Apa dalilnya ini? Dalil daripada diwajibkannya seorang yang telah bersenggama atau berhubungan suami istri dengan kadar yang sudah saya jelaskan tadi, apa dalilnya? Dalilnya adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idzal taqal khitanani aw massal khitanani al-khitan, khitanul khitan wajib al-ghusl." Hadis riwayat Muslim. Apabila bertemu 2 khitan, ya, 2 khitan, 2 kemaluan, aw massal khitan atau menyentuh 2 khitan, wajib al-ghusl, maka wajib mandi. Itu adalah syarat atau hal yang pertama, sebab yang pertama seorang itu wajib mandi, mewajibkan orang itu mandi. Adapun syarat yang kedua atau sebab yang kedua itu adalah khurujul mani, yaitu adalah keluarnya mani. Nah, pembahasan keluarnya mani ini gimana? Keluar ke bagian mana? Apakah cukup di batang atau keluar atau gimana? Nah, itu disebutkan di sini itu adalah apa? Zuhuruhu ila kharijil hasyafati min adz-dzakari fi halatin naumi aw yaqadhah wa mithlul khuntha. Keluarnya atau nampaknya mani tersebut ila kharijil hasyafah, kepada bagian luar daripada kemaluan laki-laki, min adz-dzakar, dari laki-laki, fi halatin naum, ketika dia tidur ataupun terjaga nggak tidur. Nggak tidur, entah pakai cara apapun, terus keluar ini mani, tanda-tandanya ada. Nanti insya Allah kita bahas tanda-tandanya mani. Nah, itu maka wajib mandi. Begitu juga perempuan, harus sampai keluar maninya dari kemaluannya.
Maka batasannya gimana? Kalau perempuan, kalau perempuan batasnya apa? Kalau perempuan yang perawan itu keluarnya apa? Buruzuhu ila dhahiril farji. Ya, keluarnya apa? Nampaknya mani itu kepada dhahiril farji. Sesuatu yang nampak atau dhahirnya farji, kemaluan perempuan. Sampai nampak keluar. Jadi nggak di dalam tapi agak keluar ke dhahiril farji, ke apa namanya? Ke sesuatu yang nampak dhahirnya farji. Itu kalau apa? Kalau perawan. Tapi kalau sayyiban, ya janda, apa itu? Batasannya buruzuhu ila ma yadharu minha inda julusiya 'alal qadamain. Wa huwa al-mahallu alladhi yajibu ghusluhu fil janabati wal istinja. Kalau janda, hitungannya apa? Batasannya gimana? Batasannya adalah nampaknya mani atau keluarnya mani kepada ila ma yadharu minha inda julusiya, kepada sampai bagian mayadhar, apa yang nampak ketika dia duduk dan atas kedua kakinya, ketika dia duduk jongkok, ketika dia jongkok kan kelihatan bagian kemaluannya itu keluar sampai ke bagian itu dan kelihatan. Nah di situ jadi nggak harus sampai keluar nampak keluar seperti perawan itu tadi, enggak. Kalau janda batasannya itu tadi cukup kalau sekiranya perempuan itu jongkok terus kelihatan bagian kemaluannya, ya itu batasannya sampai itu. Ya mohon maaf sebenarnya ini agak perinci karena ini yang disebut dalam kitab, ya. Dan tempat itu, tempat yang ketika perempuan janda itu dodok terus kelihatan itu adalah apa? Itu adalah tempat yang wajib dibasuh ketika mandi besar, ya junub, dan juga istinja bagi perempuan. Itu tempat yang wajib dibasuh ketika mandi besar dan ketika istinja, bersuci, ya cebok. Ya, bagi perempuan umum, secara umum. Ya, karena ini tingkatnya agak bukan nampak zahirnya farid tapi agak dalam dikit, tapi itu harus dibersihkan ketika mandi besar dan juga ketika cebok. Tapi ada syaratnya. Apa itu syaratnya? Syaratnya adalah mani yang keluar dari seseorang itu harus maninya dirinya sendiri. Ya, maninya apa? Maninya dia sendiri, al kharij minhu awwala marrah, yang keluar pertama kalinya, bukan yang keluar dua kalinya, ya. Jadi misalkan habis keluar terus disuntikkan maninya itu dimasukkan terus keluar lagi, bukan itu. Tapi murni, ya, mani yang keluar dari kemaluannya, baik laki-laki atau perempuan, dan maninya sendiri, bukan maninya orang lain. Nah, itu syarat agar seorang itu bisa disebut bisa disebut wajib mandi besar. Insya Allah kita lanjutkan di video yang akan datang. Saya mohon maaf karena pembahasannya kita agak dalam dan agak vulgar, tapi insya Allah bisa dipahami dan dimengerti. Wallahu a'lam bishawab.